ini pertama tadi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Acuy, obrolan Jambu Bindi. Dengan saya Hosyari nama Hedeni. Hai teman-teman semua, apa kabarnya hari ini? Pasti baik-baik aja kan teman-teman semua. Nah, oke, kali ini teman-teman semua kita kedatangan narasumber yang sangat spesial. Oke, dengan Mas siapa? Oke, perkenalkan nama saya Angga, Mbak. Angga Rianto, tepatnya bisa dipanggil Angga. Boleh deh nanti kita ngobrol-ngobrol terkait dengan kesehatan mental. Iya. Baik teman-teman semua, di depan saya sudah ada Mas Angga. Mas Angga ini adalah mahasiswa seorang yang berkompeten di bidang psikologi. Oke, bagaimana kabarnya Mas? Oke, terima kasih Mbak. Kabar saya ini baik, istimewa luar biasa. Untuk hari ini pun saya masih diberikan kesehatan. Sehingga saya bisa datang ke sini atas dengan teman-teman juga. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah memanggil saya untuk jadi narasumber di SMK 15. Oke, kalau boleh tahu kesibukan Mas Angga sekarang ini tuh apa? Oke, kesibukan saya saat ini masih bekerja. Saya masih bekerja di PT IKB, itu Indokarya Beton. Jadi kami bergerak di bidang pembuatan beton pancang, dan kita juga PMA. Jadi kita bekerja sama dengan pihak asing yaitu China. Untuk teman-teman nanti yang berminat atau memiliki minat bekerja di bidang pembuatan beton pancang atau yang lainnya bisa join di PT IKB. Oke, setahu saya kan Mas Angga ini menempuh jurusan psikologi ya Mas, dari universitas mana? Oke, saya lulus dari jurusan psikologi Universitas Negeri Semarang, yaitu UNES, tepatnya di Gunung Pati, Kabupaten Semarang. Kuliahnya cukup lama, Pak, 7 tahun. Jadi orang beranggapan, wah enak kuliah psikologi, enak. Tapi lama juga gitu. Nggak semua lama sih, cuman saya sendiri mungkin, cuman yang penting adalah output dari apa yang kita hasilkan selama berkuliah, seperti itu. Oke, baik. Mas Angga, dalam artikel yang pernah saya baca ya nih Mas, ada beberapa banyak kasus-kasus bunuh diri yang terjadi di kalangan remaja dari dalam daerah maupun luar daerah saat ini Mas. Misalnya nih Mas, dapat kita lihat dari artikel ini. Oh, artikelnya kan seorang siswi SMAN di Kota Malang gantung diri diduga gegara asmara. Kejadian tersebut pada Kamis 14 September 2023, baru-baru ini Mas. Oke. Nah, untuk tanggapan Mas Angga sendiri buat artikel tersebut itu tanggapannya apa Mas? Apa boleh tahu? Oke, tanggapan saya tentang artikel tersebut pastinya remaja tadi masih usia sekolah. Iya. Ya kan? Berarti antara 13-17 tahun itu adalah masa-masa pubertas bagi seorang siswa. Kemudian biasanya sih karena memang dia tidak bisa mengelola emosinya. Dia depresi dengan lingkungannya, dia emosi dengan keluarganya, teman-teman sebaya tidak yang mendukung. Jadi berakibat pada penerimaan diri yang kurang, sehingga ya Allah, daripada saya hidup ngapain, mending saya mati aja. Itu sih. Jadi lebih ke mentalitasnya yang memang kurang dibentuk biar lebih tough, biar lebih kuat. Oh ya, seperti itu Mas. Nah, solusi untuk mencegah kejadian tersebut itu menurut Mas Angga bagaimana? Kita tidak bisa berbicara solusi tanpa berbicara faktor terlebih dahulu. Jadi ada beberapa faktor yang memang menyebabkan seorang melakukan tindakan bunuh diri. Yang pertama pasti ada faktor
religiusitas yang kurang. Jadi kurang dekatnya si orang tersebut terhadap Tuhannya, apapun agamanya. Kemudian yang kedua ada faktor keluarga. Ini adalah faktor internal yang memang dekat, Ya. yang sering berhubungan, sering berkomunikasi dengan kita adalah keluarga. Meskipun ketika teman-teman sekolah atau teman-teman kuliah atau teman-teman bekerja, waktunya kebanyakan dengan lingkungan kerja, lingkungan sekolah atau lingkungan kuliah. Cuman baik lagi, dari kecil, dari usia 0 tahun sampai lulus pun pasti ketemunya juga itu aja, ayah, ibu, nenek, adik, kakak, seperti itu dari faktor keluarga. Kemudian dari faktor lingkungan, peer group kita, teman sebaya kita, seperti apa sih teman-temannya, apakah teman-teman mereka adalah teman-teman yang toksik atau teman-teman yang memang bisa membangun diri mereka dengan hobi misalkan. Kemudian selain dari lingkungan adalah baik lagi dari internal, itu yang paling penting. Jadi inti dari semua itu adalah bagaimana penerimaan diri kita, bagaimana cara kita menghargai diri kita sendiri. Bahkan sekarang sudah banyak di IG misalkan, Mbak punya IG dong pastinya. Iya, punya. Di IG kan ada tuh beberapa motivasi. Kadang orang-orang yang memang apatis dengan hal itu, apa sih, nggak guna, nggak jelas nih. Cuman untuk orang-orang yang memang punya pikiran open minded, pikiran terbuka, mereka cenderung ini bagus nih, ini bermanfaat, nah, ini bisa jadi saran atau sarana saya untuk bisa lebih membuka diri saya seperti itu. Kemudian tadi Mbak nanya apa namanya? Solusi. Solusinya adalah pastinya mendekatkan diri dengan ilahi. Bukan berarti bunuh diri itu juga mendekatkan diri. Cuman kan mendekatkan diri di sini adalah banyaklah berdoa, banyaklah beribadah. Kemudian banyaklah berkomunikasi dengan orang-orang yang kita anggap berperan dalam hidup kita. Dekat dengan diri kita. Betul. Contoh keluarga pasti. Misalkan Mbak pasti dekat dengan ibunya dong. Iya, dekat. Ya Tapi kan? biasanya kan kalau keluarga yang lain itu kayak anak-anak yang bergenommen itu kan biasanya nggak dekat dari keluarga ya, Mas. Oh gitu. Oke. Untuk beda case ya. Jadi untuk teman-teman yang memang mungkin keluarganya broken home atau orang tuanya udah nggak ada misalkan, bisa kok cari teman-teman yang memang bukan sefrekuensi ya. Kadang orang bilang kita nggak sefrekuensi nih, kita nggak bisa jadi teman. Nggak, kita bisa justru kadang orang-orang yang memang tidak berfrekuensi dengan kita, tidak sefrekuensi, justru yang bertolak belakang, teman-teman yang mengingatkan kita ketika kita salah, memberikan dukungan ketika memang kita butuh, itu yang sangat dibutuhkan untuk remaja saat ini seperti itu. Jadi carilah teman, bukan hanya teman yang mendukung. Jadi ketika kita salah ya wes lah didukung, gini didukung, enggak. Jadi kalau ada orang bilang cari teman jangan pilih-pilih, betul. Cuman untuk saat ini cari teman harus memilih dan memilah. Contoh gampang, saat Mbak nongkrong nih di coffee shop, suka nongkrong kan? Iya, suka. Nah, kadang kita sibuk dengan gadget nih, misalkan ngobrol nih apa, ketika kamu diajak ngomong sama temen kamu tanpa adanya fokus, enak gak rasanya? Gak enak sih kalau seumpama udah fokus ke gadgetnya. Biasanya kan nggak terbiasa gitu. Gitu kan. Beda ketika memang oke, handphone kita taruh nih, kita ngobrol. Besok mau kemana misalkan, healing kemana nih, misalnya gitu kan. Kita bikin rencana, dengan bikin rencana akan ada komunikasi. Misalkan nggak ada duit, oke, kita bikin jadwal hari apa, kita bikin plan seperti apa. Jadi lebih banyak ke bagaimana cara kita mengelola waktu seperti itu. Contoh gampang juga yang terjadi saat ini adalah anak zaman saya dulu, bukan anak zamannya Mbak ya. Iya. Dulu kalau saya mau nongkrong, mau beli makan, mau beli kopi harus keluar alun-alun Demak misalnya, atau Kucingan misalkan, teman-teman di sini juga sering nongkrong di Kucingan, kita Kucingan. Tapi untuk saat ini kan kita dipermudah oleh gadget, tinggal scroll, pilih kopi, klik, bayar, udah.
nunggu di rumah, tuk tuk paket datang. Ya gampang ya. Sekarang zamannya online ya. Mas. Itu yang mengurangi apa ya, esensi untuk komunikasi, karena memang kunci dari semuanya adalah komunikasi. Oke Mas, diminum. Oke, thank you. Haus. Saya minum dulu, Pak. Lanjut. Ya, lanjut ya Mas. Boleh. Biasanya kan seseorang yang memiliki kesehatan mental tidak baik itu pasti kan berpikiran bahwa dirinya itu tidak berguna lagi untuk hidup ya Mas. Nah, pastinya kan kemudian dia itu memilih untuk ada niatan bunuh diri ya Mas. Nah, apakah mereka yang memilih niatan bunuh diri apakah bisa dicegah? Saya nggak bisa bilang bisa dicegah apa tidak. Intinya adalah kita bisa apa ya, mendeteksi lebih dini. Contoh, misal kadang orang-orang yang telah melakukan tindakan bunuh diri atau menghilangkan nyawanya sendiri itu bisa di-track kok dari statusnya dia, kemudian DP-nya dia. Itu biasanya statusnya udah nggak beraturan. Pengen istirahat nih, capek nih hidup gitu. Biasanya kan sering menyendiri kayak gitu. Nah itu sebagai teman mungkin kita bisa memberikan saran dan lain-lain. Tapi misalkan dia tidak punya teman nih, hidup sendiri, sebatang kara lah, hidupku udah nggak berarti gitu kan. Nah itu ya kalau masih usia sekolah itu adalah tugas dari sebenarnya bimbingan konseling. Fungsinya adalah untuk hal itu. Jadi orang-orang yang bermasalah, bukan hanya bermasalah ya, tapi orang-orang dengan tingkat depresi atau yang biasanya ceria tiba-tiba jadi pendiam, itu bisa dirangkul, dibawa ke PK, sharing. Support system biasanya ya Mas. Kemudian hal yang kadang mungkin merasa benar tapi salah adalah memberikan saran pada orang yang lagi depresi. Itu salah menurut saya. Jadi ketika orang depresi curhat nih, misalkan aku curhat sama Mbak, tahu-tahu Mbak udah adjustment, ya kamu harusnya gini, kamu harusnya gini. Mereka hanya butuh didengarkan. Oh iya. Jadi ketika ada teman curhat dan dia depresi, lihat mukanya udah nggak enak, udah dengerin aja. Kamu cerita aja nggak apa-apa, aku dengerin. Boleh kok, silahkan. Makanya istilah kami dari anak-anak psikologi, terutama psikologi sosial, psikologi perkembangan adalah kami tempat sampah. Saya pun sebagai HRD di sebuah perusahaan, saya juga tempat sampah, Mbak. Tempat sampah untuk menampung masalah-masalah karyawan. Karyawan yang lagi anaknya sakit, yang lagi depresi. Ada kemarin karyawan ngelamun gitu. Sampai jarinya, maaf, putus. Saya tanyain, diam, katanya diam. Akhirnya dia pas sudah mulai mendingan, dia curhat. Habis putus cinta, diputus ceweknya, ditinggal nikah. Biasanya itu pikirannya kosong ya Mas. Ya akhirnya kosong. Ya karena tadi kurangnya kedekatan dengan keluarga, kurangnya kedekatan dengan Tuhannya, pastinya seperti itu. Jadi balik lagi, mendekatlah pada Tuhanmu, dekatilah keluargamu, carilah teman yang memang bisa memberikan kamu nyaman. Nyaman di sini bukan hanya mendukung semua tingkah lakumu, tapi bisa memberikan saran atau sanggahan ketika kita berlaku salah. Oke, menurut Mas Angga sendiri itu kalau orang yang memiliki niatan bunuh diri itu ada tanda-tanda dan gejalanya nggak sih? Oke. Seperti yang saya singgung di awal tadi, jadi apa ya? Di era media sosial yang saat ini sedang berkembang, kayaknya nggak mungkin ya kalau kita nggak main IG, nggak main Facebook lah. Fungsi IG, fungsi TikTok pun sekarang sudah bergeser gitu kan. Orang mau mengakses apapun udah bisa di situ. Jadi kadang gini, kondisi orang depresi tidak itu bisa dilihat dari medsosnya. Yang biasanya rame nih di postingannya banyak kemana, tahu-tahu postingannya sepi. Karena kita bisa lihat nih, misalnya misalkan Mbak sering posting di jam 2 siang dan itu berlaku 1 minggu, biasanya itu akan berlaku terus
di kehidupan Mbak jam 2 ya jam 2 terus gitu kan. Itu udah terpola karena di psikologi sendiri ketika kita melakukan hal dan itu berulang selama 60 kali itu akan menjadi habit. Seperti itu. Itu bisa dilihat ketika postingannya berubah. Tahu-tahu DP-nya hilang, udah digambar abu-abu, ya kan? Iya. WA juga tahu-tahu jadi abu-abu, centang biru hilang, yang biasanya ada centang biru udah itu yang harus kita dekati misalkan. Kenapa sih? Tanyain aja nggak apa. Kalau mau cerita silakan, tapi jangan dipaksa. Kalau nggak mau ya udah. Yang penting jangan sampai orang-orang atau kawan-kawan kita yang dengan kondisi seperti itu kita biarkan begitu saja, karena apa ya, medsos saat ini tuh sudah nggak bagus, nggak sehat. Contoh gampang, misalkan ada orang yang salah tabrak lari misalkan, kayak kemarin di Bawen ada tabrakan di media kan, Bawen. Oh iya ada. Nah kan kebetulan saya di situ kemarin. Banyak yang hanya gini, truk, duh yang salah Banyak supirnya yang nih. foto ya. Ini gimana sih lampu merahnya gitu kan? Tanpa mereka melihat ke situ dan mereka memikirkan nggak sih dampak dari si keluarga penabrak? Pernah nggak terpikir? Itu kan karena remblong ya mas. Betul. Cuman kadang orang terlanjur ya udahlah ambil HP rekam posting kecelakaan nih ngawur si supir. Kan kita nggak tahu remblong karena memang remnya blong, oil nyeprot, kemudian sealnya putus apa gimana kita nggak tahu. Yang mereka posting hanyalah ini nih gara-gara si supir ngantuk misalkan. Padahal si keluarga supir juga kan punya medsos. Iya. Tetangganya juga tahu itu truknya dia gitu kan. Terus ini bapak kamu pembunuh, kira-kira akan berdampak buruk nggak? Iya. Pikiran terus anak tadi yang ya kan? dianggap pembunuh. Ya itu, jadi medsos sangat berdampak sekali. Kalau kalau dia kuat, nggak salah bapakku kok, itu kan memang truknya yang rusak. Tapi kan jarang orang seperti itu. Iya. Yang ketika orang di-adjust seperti itu, yang terjadi adalah mengurung diri, diem. Akhirnya udahlah, aku udah dicap sebagai anak pembunuh, mau gimana? Seperti itu. Jadi memang lebih lebih bijak dalam menggunakan media sosial. Jangan kayak netizen yang orang bilang ini dikit-dikit langsung buzar. Memang kita hidup di zaman dimana semua dimudahkan dengan medsos, tapi ketika medsos tidak digunakan dengan bijaksana, yang terjadi adalah itu kayak bumerang balik lagi kita yang bisa. Oke, terakhir ya mas. Harapan Mas Angga sendiri, harapan motivasi untuk para remaja di kalangan ini tuh, harapan Mas Angga itu gimana? Oke, harapan saya sih untuk teman-teman semuanya, terutama yang masih usia remaja, sekolah, apalagi yang kelas 3 yang udah mau lulus nih, maksimalkanlah potensi kalian, jangan malu untuk tanya kepada orang yang lebih tahu, kemudian jangan merasa sendiri ya mas. Nah itu, kalau udah hopeless mas sendiri, carilah kesibukan. Yang terjadi di sini, yang di lingkungan saya sendiri ya, kebanyakan yang mereka tidak menerima diri dengan baik adalah orang-orang yang tidak memiliki hobi. Orang yang nggak memiliki hobi berarti nggak punya kesibukan. Jadi dia hanya sibuk mikirin diri sendiri. Enggak, mikirin diri orang lain mbak. Oh iya. Ya kan? Iya. Kita nggak punya hobi nih. Akhirnya kan cari-cari nih, gimana sih ini? Nah, makanya sibukkanlah diri kamu dengan hobi yang positif, hobi yang menghasilkan. Itu akan mengubah mindset kita dari yang memang nggak berkarya jadi punya karya. Seperti itu aja sih, terus berkarya ini. Berkarya. Nah sebelum kita menutup acara, terima kasih untuk Mas Angga sudah hadir di podcast kami. Dan terima kasih banyak juga untuk ilmunya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin. Dan terima kasih juga kepada penonton yang sudah menyaksikan podcast kami. Ya. Ingat teman-teman semua, seterpuruk-puruknya kita ada Allah yang selalu bersama kita. Nah, untuk menutup acara, saya Husya Arena Maharani dan Saya Angga Arianto.
Terus saksikan kami di podcast Ojlim Obrolan Jambu Blimbing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.